Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Rahma Salsabila dengan NIM 43040230143 dari kelas 4D Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tes bakat yang terdiri dari 3 macam tes, yaitu ada tes DAT, GATB, dan tes FACT pada mata kuliah Psikologi Tes Bakat Minat. Langsung ke pembahasan materi yang pertama, yaitu ada tes DAT. Untuk sejarahnya sendiri yaitu Differential Aptitude Test atau bisa disebut dengan tes DAT merupakan tes yang bersifat umum dan yang paling banyak digunakan di berbagai bidang seperti pekerjaan dan pendidikan. Nah, tes ini itu disusun oleh George K. Bennett, lalu Harold G. Shesher dan Alexander G. Weisman dari USA pada tahun 1947 dan direvisi pada tahun 1963. Untuk penggunaannya biasanya untuk konseling pendidikan dan kejuruan dari siswa kelas 7 hingga 12. Lalu juga dapat mengukur kemampuan orang dewasa untuk kapasitas belajar dan bagaimana prediksi sukses pada area tertentu. Selain itu juga di bidang industri untuk seleksi penempatan karyawan serta promosi jabatan selanjutnya. Nah, tes DAT ini terdiri dari 7 subtes, yang diantaranya yaitu ada tes berhitung, tes penalaran, tes pengertian mekanik, tes cepat, dan teliti. Lalu, langsung ke tes selanjutnya yaitu ada tes GATB. Untuk sejarahnya sendiri yaitu General Aptitude Test Battery atau GATB, disusun oleh Carlos A. Odell dari United States Employees Service. Tes ini digunakan untuk konseling pekerjaan yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, serta bakat klien dan juga untuk menentukan potensi bakat klien tersebut. Lalu tes GATB ini terdiri dari 12 subtes yang mengukur 9 jenis bakat. Nah, untuk aspek bakat yang diukur yaitu ada 9, yang diantaranya yaitu ada pertama yaitu ada aptitude intelligence yaitu kemampuan belajar secara umum. Yang kedua ada aptitude verbal yaitu kemampuan untuk mengerti arti dari beberapa kata dan penggunaan kata secara efektif. Lalu yang ketiga ada aptitude numerical yaitu melakukan operasi angka secara cepat dan tepat. Dan yang keempat ada aptitude spatial yaitu kemampuan untuk berpikir secara visual pada bentuk geometris. Dan yang kelima ada aptitude form perception, yaitu mengukur kemampuan untuk melihat bagian dari benda, gambar, dan grafik. Lalu yang keenam ada aptitude clerical perception, yaitu mengukur kemampuan untuk mengungkapkan objek clerical seperti angka dan huruf. Lalu yang ketujuh ada aptitude motor coordination, yaitu mengukur kemampuan mengkoordinasikan gerakan otot mata, tangan, dan jari dengan terampil dan teliti dengan gerakan cepat dan tepat. Lalu yang kedelapan ada aptitude finger dexterity yaitu mengukur kemampuan gerakan jari jemari, memanipulasi objek kecil secara terampil dan teliti. Lalu yang kesembilan, yang terakhir yaitu ada aptitude manual dexterity yaitu mengukur kemampuan menggerakkan tangan dengan mudah dan terampil dan mengukur kemampuan bekerja dengan tangan dalam menempatkan dan memindahkan. Lalu lanjut ke tes selanjutnya yang terakhir yaitu ada tes FACT. Untuk sejarahnya sendiri yaitu Flanagan Aptitude Classification Test atau biasa disebut dengan tes FACT ini diciptakan dan dikembangkan oleh John C. Flanagan. Beliau seorang profesor psikologi pada Universitas Pittsburgh dan direktur American Institute for Research. Tes ini dikembangkan dalam usaha untuk mendapatkan suatu sistem klasifikasi baku dalam penentuan bakat dan kemampuan dasar seseorang pada tugas-tugas tertentu. Nah, tes ini digunakan sebagai alat bantu untuk memprediksi keberhasilan kerja dan perencanaan program latihan dalam rangka konseling pekerjaan dan alat seleksi pada penempatan kerja. Nah, selanjutnya tes FACT ini terdiri dari 14 subtes yang dapat digunakan secara keseluruhan atau hanya sebagian saja. Di antaranya yaitu yang pertama ada inspection, yaitu untuk mengukur kemampuan melihat gambar-gambar yang tidak lengkap secara cepat dan tepat. Yang kedua yaitu coding, yaitu digunakan untuk mengukur kecepatan dan ketepatan dalam melihat kode-kode tertentu. Dan yang ketiga yaitu memory, untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mengingat kode-kode dari suatu tes yang sebelumnya telah dipelajari. Dan yang keempat ada precision, yaitu untuk mengukur kecepatan dan ketetapan dalam membuat
gerakan-gerakan kecil memutar yang dilakukan oleh jari tangan baik dengan satu tangan atau kedua tangan secara bersamaan. Yang kelima ada assembly, yaitu untuk mengukur kemampuan seseorang dalam melihat bagaimana sebuah objek akan terlihat jika digabungkan secara bersamaan menurut instruksi tanpa melihat model sesungguhnya. Lalu yang keenam ada scale, yaitu digunakan untuk mengukur kecepatan dan ketepatan dalam membaca grafik, skala, dan bagan. Lalu yang ketujuh ada coordination, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mengkoordinasikan gerakan tangan dan lengan. Lalu yang kedelapan ada judgment and comprehension, yaitu untuk mengukur kemampuan untuk membaca dengan pemahaman, untuk membuat suatu alasan secara logis, dan untuk membuat penilaian-penilaian praktis dalam situasi praktis. Dan yang kesembilan ada arithmetic, yaitu untuk mengukur kemampuan seseorang dalam bekerja dengan angka untuk menambah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Lalu yang kesembilan yaitu ada pattern, yaitu untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memproduksi pola-pola dalam suatu cara yang tepat. Lalu yang ke-11 yaitu ada komponen, yaitu untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi bagian-bagian komponen yang penting dari suatu bagian yang kompleks. Dan yang ke-12 yaitu tables, yaitu untuk mengukur prestasi dalam membaca dua tipe tables. Bagian pertama berisi nomor dan bagian kedua berisi kata dan alfabet. Dan yang ke-13 yaitu ada mechanics, yaitu untuk mengukur kemampuan dalam memahami prinsip-prinsip mekanika dan kemampuan untuk menganalisa gerakan-gerakan mekanis. Dan yang terakhir yaitu ada expression, yaitu untuk mengukur kemampuan dalam hal pengetahuan bahasa Inggris. Nah, mungkin sekiranya itu saja penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.